Dibuka dengan dua polisi yang bernama Vincent Dawn dan rekannya Sean sedang mengejar sebuah mobil yang membawa kiriman narkoba. Saat mereka ingin menangkap si pelaku, temannya datang menembaki mereka. Kemudian mereka kabur dengan membawa barangnya, yaitu 25 kg kokain senilai 8 juta dolar. Saat di rumah, Don mendapat telepon dari mantan istrinya bernama D. Ia meminta Don menjemput anak mereka Thomas, esok hari di rumah sakit, untuk kemudian mengantarnya ke pertandingan baseball. Don sendiri merupakan seorang provos yang menyamar di kepolisian, untuk membongkar para polisi korup yang bekerja untuk mafia besar. Esok harinya, Don datang ke kantor polisi. Di sana kepala polisi bernama Johnson membicarakan tentang kasus yang terjadi tadi malam, yang dimana ada 2 korban dalam peristiwa baku tembak tersebut. Namun yang tidak mereka ketahui, bahwa itu adalah operasi yang dilakukan oleh Don bersama Sean. Tanpa curiga, Johnson menyerahkan kasus ini kepada Don untuk menyelidikinya. Saat di TKP, seorang propos bernama Jennifer datang menghampiri Dawn. Ia juga mengenalkan rekannya yang bernama Denison. Di sini, Jennifer menunjukkan barang bukti berupa selongsong peluru yang diduga milik polisi, dan ia memandangi Downs dengan penuh curiga. Namun Downs menghiraukan perkataan Jennifer, lalu pergi. Kemudian Don pergi menjemput putranya di rumah sakit. D mengatakan, ia tidak bisa mengantar Thomas ke pertandingan, karena harus kerja lembur dan dia meminta Downs untuk mengantar Thomas kembali jam 9. Saat di perjalanan, di lampu merah Thomas memainkan pistol milik ayahnya, namun yang terjadi. Don mendapat telepon dari seorang kartel narkoba bernama Stanley Rubino. Ia meminta barangnya dikembalikan, jika Don ingin anaknya selamat, dan waktu yang diberikan tidak lebih dari 3 jam, yaitu sebelum Novak datang untuk mengambil kembali barang tersebut. Rob Novak sendiri, merupakan seorang ketua gangster yang menjalankan bisnis narkoba di bawah komando ayahnya, yang mana terlihat di sini. Ia sedang menyiksa sepupunya sendiri, karena membocorkan tentang pembelian narkobanya kepada polisi. Scene berpindah ke Jennifer. Ia berusaha mencari informasi tentang diri Don sebenarnya. Hey, this is Brian. I need a file on an officer, Vincent Downs. Thank you. Kembali ke Don, ia mengobati lukanya. Tak lama Sean kemudian datang. Don memberitahukan apa yang terjadi, dan ia meminta kokain itu dari Sean untuk menebus anaknya yang diculik. Don menemui Rubino di tempat klub miliknya, namun terlihat di sini Jennifer sedang membuntutinya. Don sendiri memasuki toilet untuk menyembunyikan sebagian barang itu, sebelum ia menemui Rubino. Saat mereka bertemu, Dawn menyerahkan barang itu, dan mengatakan setengahnya lagi akan dia berikan setelah melihat anaknya masih hidup. Lalu Rubino memeriksa keaslian barang itu. Ia mengatakan, harusnya barang ini dikirim kepada Rob, namun kau mengacaukannya. Kemudian ia menunjukkan Thomas yang masih hidup, dan memberikan Don waktu 10 menit untuk mengembalikan sisa barangnya. Di saat bersamaan, Jennifer menanyakan ciri-ciri Don kepada si penjaga toilet. Ia pun memeriksanya dan menemukan barang yang disimpan oleh Don. Kemudian Jennifer menghubungi Denison untuk memberitahukan tentang barang bukti yang ia dapatkan, dan dia meyakini bahwa Don adalah polisi korup. Ia meminta Denison untuk segera datang membantunya.
Saat Don ingin membawa Rubino mengambil barang itu, terlihat Rob yang baru datang. Rubino meminta Don untuk mengambil barangnya, sedangkan dia sendiri pergi menyambut Rob untuk kemudian membawanya ke ruangan. Kembali ke Don, si penjaga memberitahunya bahwa seorang polwan sudah membawa barang yang ia sembunyikan. Don yang emosi, ia ingin menghajar si penjaga, namun saat melihat badan si penjaga, ia pun membatalkan niatnya. Kemudian Don merayu si penjaga untuk membantunya menaiki loteng toilet, dengan memberikan jam tangan kesayangannya, namun si penjaga yang baik hati, ia membantu Don dan mengembalikan jam tangan tersebut. Scene berganti, terlihat Rob yang marah, karena sudah terlalu lama menunggu, dan dia mengancam Rubino untuk tidak macam-macam dengan dirinya. Sedangkan Jennifer, ia pergi ke tempat spa untuk menyembunyikan barang itu di sebuah loker. Kemudian ia mengajak Denison yang baru datang untuk berkeliling mencari keberadaan Don. Sedangkan Don sendiri, ia menerobos masuk ke dalam pabrik, kemudian membungkus gula yang ada di sana. Setelah memasukkannya ke dalam tas, ia pun merusak resleting tas tersebut agar sulit untuk diperiksa. Kemudian ia meminta pelayan di sana untuk mengantarkan minuman ke ruangan Rubino. Saat Don menyerahkan tas itu, ia mengatakan bahwa sudah banyak polisi yang mengepung tempat ini, hingga di saat anak buah Rob ingin memeriksa, terdengar seseorang datang mengetuk pintu. Don mengatakan bahwa itu adalah polisi, yang padahal itu adalah pelayan bar. Tanpa curiga, Rob dan anak buahnya bergegas kabur melalui tangga, dan Rubino memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan Thomas. Ketika di mobil, Rob memeriksa barang tersebut, mengetahui Don telah menipunya. Dengan marah ia kembali ke klub dan meminta Rubino untuk segera mencari Don, namun Don dan Thomas sudah terlanjur mereka lepaskan. Rubino pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka kembali. Anak buah Rubino menemukannya dan mereka pun bertarung. Don dan Thomas berhasil lolos, namun di saat melewati kerumunan klub, Thomas berhasil kembali mereka tangkap. Kemudian Don menghubungi Sean untuk datang membantunya, dan membawakannya sebuah seragam. Berpindah ke Jennifer dan Denison, mereka merasa bahwa Don sudah pergi. Di sini Denison pun meminta Jennifer untuk memberikan kunci loker itu kepadanya, dan meminta Jennifer untuk pulang beristirahat. Namun saat ingin memasuki lift, Jennifer bertemu dengan Don, dan Jennifer mengejarnya. Mereka pun bertemu di sebuah ruangan. Jennifer mengancam dengan pistol dan ingin menangkap Don. Namun itu tidak semudah yang ia bayangkan. Don berusaha menjelaskan bahwa anaknya sedang diculik, dan dia adalah propos yang sedang menyamar untuk mengungkap para polisi korup. Namun Jennifer tidak percaya dengan pengakuannya. Don lalu memborgol Jennifer di tiang ranjang, dan menanyakan di mana ia simpan barang itu. Karena terancam, Jennifer pun memberitahunya. Namun di sini, Jennifer berhasil mengambil sebuah telepon dan memberitahukannya kepada Denison hingga di saat Don memeriksa loker itu, loker tersebut sudah kosong, dan Denison tiba-tiba muncul mengancamnya dengan pistol. Mereka pun bertarung hingga sampai ke kolam renang. Denison yang hampir tewas kembali ia selamatkan. Di sisi lain, Rubino menyiksa Thomas dan meninggalkannya dengan ruangan yang terbuka. Thomas yang melihat itu, ia pun keluar dari sana dan mengambil sebuah handphone untuk kemudian langsung menghubungi Don, dan ternyata itu adalah jebakan dari Rubino untuk mereka bisa menangkap Don. Sedangkan Don,
Ia pergi ke parkiran untuk menemui Sean. Di sini Sean ingin menembak Don, namun anak buah Rob muncul, hingga mereka saling tembak. Put the fucking gun down. Sean, stay with me. Sean. Don mengambil handphone milik Sean, dan ia pun kembali memasuki klub. Kemudian, Dee menelponnya. Ia menanyakan tentang keberadaan Thomas. Don mengatakan bahwa Thomas sedang marah dengannya, dan pergi ke sebuah klub. Namun tiba-tiba pesan suara Denison masuk ke handphone Sean. Ia mengatakan, "Aku memiliki barangnya dan Don adalah propos yang hampir mengungkap operasi kita." Ia meminta Sean untuk menemui Don di parkiran kemudian membunuhnya. Di sini terungkap, ternyata Denison dan Sean sudah bersekongkol. Dirasa ada yang aneh, Dee memutuskan untuk menyusul Don dan Thomas. Setelah membebaskan Jennifer, Denison dan Jennifer langsung pergi untuk memeriksa tempat parkir. Di sini terlihat Sean yang masih hidup, namun Denison memaksanya untuk mati, dan itu tidak diketahui oleh Jennifer. Kembali ke Don, ia menemui Thomas di keramaian klub, namun anak buah Rubino melihatnya dan mereka kembali berkelahi. Di saat mereka ingin kabur, Rob melihat mereka dan berusaha menembakinya. Saat kekacauan sedang terjadi, Jennifer pun berhasil menangkap Rubino, sedangkan Don dan Thomas, mereka mengambil sebuah mobil yang terpajang untuk kemudian mereka kabur. Namun Rob memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar dan menghalangi mereka keluar dari tempat parkir, sedangkan dia sendiri bergegas mengambil perlengkapan senjata. Kembali ke Don, ia keluar dari mobil dan meminta Thomas untuk tetap menjalankan mobilnya, untuk mengalihkan perhatian. Don sendiri berusaha menyingkirkan mereka semua. Namun di sini Thomas tertembak dengan gas air mata, hingga membuat mobilnya menabrak. Thomas yang sedang bersembunyi hampir saja ditembak dari belakang. Untung saja Don datang dan kemudian mereka bertarung. Don yang sudah terluka dibuat kewalahan, hingga di saat orang ini ingin menembak Don, Thomas muncul dan menabraknya. Saat anak buah Rob yang lain ingin menembak mereka, Dee tiba-tiba muncul menembaknya, namun Rob juga datang menembaki mereka. Tidak ingin membahayakan keluarganya, Don memilih untuk keluar menyerahkan diri, dan mencoba bernegosiasi dengan Rob. Namun di sini, Rob tidak ingin tertipu lagi, dan ia memilih untuk mati. Kemudian Dee dan Thomas bergegas membawa Don ke rumah sakit. Di sisi lain, Jennifer dan Denison pergi membawa Rubino, dengan diiringi beberapa mobil polisi di belakangnya. Di perjalanan, Don menelepon Jennifer, dan mendengarkannya pesan suara yang mengungkap kejahatan Denison selama ini. Di saat Jennifer memandangi Denison, Denison langsung menembak semua yang ada di mobil hingga mobil mereka pun terbalik. Denison mengatakan bahwa Rubino yang menggila merebut senjatanya, kemudian menembaki mereka semua. Namun, Jennifer yang terluka keluar dari mobil, kemudian mengatakan kebenarannya dan Denison pun ditangkap. Ditutup dengan diperlihatkan Jennifer yang bertemu Don di rumah sakit. Don mengatakan kepada Jennifer, kalau ia adalah polisi yang baik. Jennifer lalu tersenyum dan berlalu pergi. Dan film pun selesai.